Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dan rekan saya Mas Arifin ingin mempresentasikan hasil diskusi saya dengan judul Analisis Komparatif Praktik Jual Beli Canva Pro Lifetime di Shopee, Perspektif Hukum Ekonomi Islam, dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Praktik jual beli Canva Pro Lifetime di Shopee itu menarik untuk dikaji dalam perspektif hukum ekonomi Islam dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Karena apa? Karena melibatkan transaksi produk digital dengan klaim akses umur hidup. Nah, dalam perspektif Islam, transaksi ini dapat dikaitkan dengan akad salam atau ijaroh yang menuntut kejelasan objek dan jangka waktu layanan. Dari sisi perlindungan konsumen, transaksi ini perlu dianalisis berdasarkan UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, terutama terkait kebenaran informasi produk, hak konsumen, dan potensi unsur penipuan atau gharar. Penelitian ini itu bertujuan untuk membandingkan bagaimana hukum Islam dan hukum positif menilai transaksi produk digital yang belum memiliki regulasi yang jelas. Dengan adanya perbedaan perspektif ini, kajian akan memberikan gambaran mengenai keabsahan transaksi serta perlindungan hukum bagi konsumen agar terhindar dari kerugian. Nah, selanjutnya rumusan masalah terbagi menjadi 3. Yang pertama, bagaimana praktik jual beli akun Canva Pro Lifetime di Shopee. Kedua, bagaimana analisis praktik tersebut dalam perspektif hukum ekonomi Islam. Dan yang terakhir, bagaimana tinjauan dari sisi Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Tujuan penelitian ada 3. Yang pertama, menganalisis kesesuaian akad dalam jual beli Canva Pro Lifetime. Yang kedua, menguji keabsahan dari sudut hukum Islam dan hukum positif. Dan yang terakhir, memberikan pemahaman kepada konsumen dan pelaku usaha. Praktik jual beli Canva Pro Lifetime di Shopee. Akun Canva Pro Lifetime di platform e-commerce seperti Shopee atau Tokopedia saat ini semakin marak karena tingginya kebutuhan masyarakat terhadap akses layanan premium dengan harga yang lebih terjangkau. Banyak pengguna aplikasi desain grafis seperti Canva memilih untuk berlangganan melalui pihak ketiga yang menawarkan akun premium dengan harga jauh lebih murah dibandingkan harga resmi dari Canva. Biasanya, penjual di marketplace ini itu mempromosikan akun Canva jauh lebih murah dibandingkan harga resmi dari akses atau akses umur hidup yang tentu sangat menarik bagi konsumen awam. Namun praktik ini menimbulkan sejumlah persoalan teknis maupun hukum karena penjual tidak memiliki otorisasi resmi dari pihak Canva dan metode yang digunakan itu cenderung tidak transparan serta berpotensi melanggar hukum. Secara teknis, konsumen sering kali mengalami gangguan setelah 1 minggu hingga 1 bulan penggunaan. Masalah umum yang muncul adalah akun tidak bisa diakses karena diblokir oleh pihak Canva atau pelanggaran lisensi atau penggunaan massal. Ketika konsumen melakukan komplain, penjual umumnya hanya mengganti dengan akun baru. Nah, hal ini itu tidak hanya menyulitkan konsumen. Karena apa? Karena harus beradaptasi ulang dengan akun baru. Sedangkan tetapi juga mengakibatkan hilangnya seluruh riwayat desain proyek atau file yang telah disimpan di akun sebelumnya. Nah, selain itu, tidak adanya jaminan resmi dari pihak penjual maupun posisikan konsumen sangat rentan terhadap kerugian. Penjualan semacam ini itu sangat jelas tidak melalui distributor resmi, yang berarti melanggar kebijakan lisensi dan distribusi produk digital. Selanjutnya, akan dijelaskan oleh rekan saya tentang perspektif hukum ekonomi syariah. Baik, untuk selanjutnya adalah perspektif hukum ekonomi syariah. Yang pertama adalah jenis akad, yaitu menggunakan akad bai atau jual beli, yang dalam konteksnya adalah jual beli digital. Transaksi dilakukan secara daring melalui marketplace. Ada unsur akad tijarah di situ. Jika yang dijual adalah jasa akses, bukan akun milik pribadi. Adapun rukun dan syarat akad jual beli yaitu pelaku akad, objek akad, dan ijab dan qabul. Dan masalah utama dalam akad ini yaitu tidak ada hak milik yang sah. Akun Canva Pro hasil sharing atau metode ilegal. Yang kedua adalah unsur gharar, dan yang ketiga adalah kerugian untuk konsumen. Kesimpulan hukum dari perspektif hukum ekonomi syariah ini yaitu akad menjadi batil atau batal karena menjual sesuatu yang bukan miliknya. Yang kedua adalah melanggar prinsip keadilan, kejelasan, dan kejujuran dalam muamalah Islam yang sesuai dengan hadis, yaitu jangan kamu jual sesuatu yang tidak kamu miliki. Adapun dalil-dalil Al-Quran, dalam Islam, prinsip kehalalan transaksi ekonomi ditegaskan secara eksplisit dalam Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Salah satu dalil utama adalah firman Allah dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 275, yang artinya,
Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Ayat ini menjelaskan bahwa Islam membolehkan transaksi jual beli selama sesuai dengan prinsip syariah, yaitu dilakukan secara jujur, adil, dan tanpa penipuan. Namun dalam praktik jual beli akun Canva Pro Lifetime yang tidak resmi dan tidak sah kepemilikannya, telah terjadi penyimpangan dari prinsip kehalalan karena adanya ketidakjelasan atau gharar, kebohongan, dan potensi kerugian sepihak. Ini bukan bentuk jual beli yang diridhoi oleh Allah. Dalil lain yang menguatkan adalah firman Allah dalam Quran surah An-Nisa ayat 29 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesama kamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Oke, untuk selanjutnya adalah perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Yang pertama adalah hak konsumen atas informasi yang benar yang tertera di dalam pasal 4 huruf C dan D Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Yang kedua adalah larangan menjual barang yang tidak sesuai janji atau menyesatkan yang tertera atau dijelaskan di dalam pasal 8 ayat 1 huruf F dan I. Dan juga yang ketiga, larangan iklan dan promosi yang menipu atau menyesatkan yang dijelaskan dalam pasal 9 dan 10 Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Kesimpulan dari judul saya ini, dari pembahasan saya ini adalah berdasarkan analisis dari perspektif hukum ekonomi Islam, praktik jual beli akun Canva Pro Lifetime yang marak terjadi di e-commerce seperti Shopee ataupun Tokopedia dan lain sebagainya tidak dapat dikategorikan sebagai transaksi yang sah secara syariah. Hal ini karena akad yang dilakukan tidak memenuhi rukun dan syarat jual beli, khususnya pada aspek kepemilikan objek jual. Dalam Islam, penjual wajib memiliki secara sah barang atau jasa yang diperjualbelikan agar akad dapat dianggap valid atau sahih. Dalam kasus ini, akun Canva Pro yang dijual bukanlah milik pribadi atau tidak berasal dari sumber yang sah menurut hukum maupun ketentuan dari penyedia layanan Canva. Maka transaksi ini termasuk dalam kategori akad batil sebab menjual sesuatu yang tidak dimiliki dan berpotensi mengandung unsur gharar, tadlis, dan zulm. Dari sisi hukum positif, praktik ini juga bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 yang telah tentang perlindungan konsumen yang telah dijelaskan tadi terkait pasal-pasal yang dilanggar, yang intinya adalah penjual tidak memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur tentang produk yang ditawarkan. Selain itu, jenis janji layanan lifetime yang tidak terpenuhi serta pergantian akun secara sepihak yang dapat menghilangkan riwayat kerja konsumen, termasuk bentuk pelanggaran hak konsumen. Selain merugikan kepada konsumen, praktik ini juga melanggar hak kekayaan intelektual karena memperjualbelikan akses premium aplikasi tanpa izin dari penyedia layanan Canva, sehingga dapat menimbulkan akibat hukum baik secara perdata maupun pidana. Sekian, terima kasih.